Ya, kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan yang di kelas ya. Sengaja menggunakan waktu responsi sih sebetulnya ya. Biarpun isinya tidak benar-benar responsi ya. Tidak mengapa ya. Di kelas kita sudah ngebahas ini ya. Bagaimana mencari atau membuat sebuah fungsi pencarian nilai ekstrim, maksimum minimum ya. Terus kemudian sequential search ya. Algoritma pencarian untuk data yang terdapat pada array ya, menggunakan caranya hampir mirip dengan ini ya, yang pencarian nilai ekstrim gitu ya. Karena kalau diberi soal dalam bentuk ujian tulis ya, soal yang seperti ini udah cukup jawabannya ya. Jadi ini sebuah fungsi untuk eh, pencarian nilai x ya. Nah, kalau ditemukan nanti indeksnya yang akan dikembalikan. Tapi kalau tidak ketemu, nilainya -1 ya. Terus kemudian bisa juga dalam bentuk true atau false ya. Itu. Ini nggak ada ya true atau false. Nah, ini dalam bentuk prosedur juga bisa gitu ya. Nah, kita akan coba implementasikan ya sekarang dalam bahasa Go ya. Berbeda dengan jawaban di soal ujian atau kuis, ketika kita mengimplementasikan algoritma ini dalam bahasa Go ya, atau dalam bahasa pemrograman umumnya, maka datanya harus tersedia, gitu ya. Datanya tersedia, jadi tentu harus ada proses pembacaan datanya, gitu ya. Nah ini membaca datanya tentu dengan prosedur ya. Coba kita bikin ya di sini ya. Prosedur baca data, misalkan gitu ya. Karena ini studi kasusnya hanya tabel bilangan bulat ya. Jadi nanti ini in out gitu ya. A ininya tab INT dan juga ada N yang menjadi apa ya, variabel yang digunakan untuk menampung berapa banyak elemen array yang sebenarnya pada A gitu ya. Eh, Dan ini bisa saja hmm, tergantung ini ya, apakah mau in out juga gitu ya, bisa tuh ya. Ataukah hanya in saja gitu ya. Nanti tergantung soalnya ya. Kalau kita setting in out artinya nanti dari sini semua ya pembacaannya gitu ya. Initial state sama final state-nya harus dituliskan ya. Ini ya, eh, in out A, terus ini in out N gitu ya. Jadi di sini tentu saja array A ini boleh kita sebut ya, kalau ada konsep in out gini ya. Array A sebetulnya tidak terdefinisi ya, atau boleh dikatakan sebetulnya sudah tersedia di Piranti masukan gitu ya, siap untuk dimasukkan gitu ya. Area tidak terdefinisi atau tersedia pada, ini cara menuliskannya ya, pada piranti masukan gitu ya. Juga N ya, N juga tidak terdefinisi gitu ya. Area dan N tidak terdefinisi, bolehlah ditulis gitu ya. Terus final state-nya atau prosesnya ya, ini seringkali harus dituliskan juga prosesnya seperti apa. Biasanya gini nih ya, dibaca N data, gitu ya. Dibaca banyaknya data gitu ya, dalam kurung N, nah gitu ya. Diikuti ya, dibaca banyaknya data ya, yaitu N, diikuti eh, N
data, gitu ya. Paham ya ini konsepnya ya? Nanti di piranti masukannya ini saya tulis aja atau, mmm, input ya, input.txt ini saya biar biar tahu. Jadi misalkan kalau saya tulis 5 ya, ini daun ya. Nah kalau 5 ini 5 tuh masuk ke N gitu ya. Terus nanti ada, banyaknya data ya, misalkan ini 13, 14, 34, 5, 6, 8, 7, nah misalkan gitu ya. Jadi dibaca banyaknya data yaitu N ya, ini contoh kasusnya 5, diikuti N data gitu ya. N datanya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah terus kemudian nanti, eee, array A berisi, eee, N elemen gitu ya. Array A berisi N elemen. Nah, eee, kamus, algoritma, saya taruh sini aja biar kelihatan. Ini datanya ya, contoh dummy datanya. Algoritma, terus ini N prosedur ya. Di sini seperti biasa ada I ya. Terus, misalkan datanya apa ya, mmm, bilangan ya, ini kita ini tinggi ya, ini cari tinggi badan ya, ceritanya kemarin. Kalau tinggi badan ya berarti ini salah ya, 168 gitu ya. Terus 170, 158, 177, terus 60 misalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, perhatikan ya bahwa pembacaan data itu macam-macam ya. Ini versi yang paling sederhana ya. Jadi kita akan baca N dulu gitu ya. Terus nanti for I dari 1, karena indeksnya dari 1 ya ini. Indeksnya dari 1, to N, do, ini saya langsung tulis N for dulu ya. Di sini ya berarti, input A titik I ya. Nanti kita akan bahas untuk data tipe bentukan ya. Nah gini gini aja sih, sederhana ya. Versi datanya dibaca dengan by iteration ya. Jadi ada tersedia N data loh ya. Datanya apa saja ya ini nanti dibaca gitu ya. Ketika sudah dibaca ya data masuk ke dalam array, ada satu, eee, best practice lah kita sebutnya ya. Satu, satu tahapan untuk mengecek datanya sudah benar-benar masuk atau tidak ya. Nah, caranya kita dengan membuat prosedur cetak data ya. Untuk cetak data kita datanya in saja ya karena array-nya tidak berubah ya. Perhatikan ya ini bedanya ya. Kalau untuk membaca data ini in out ya karena si array A terjadi perubahan gitu ya. N juga perubahan di in out. Tapi kalau untuk cetak data A-nya tidak ada perubahan makanya hanya in gitu ya. Jadi di sini in juga isi N-nya ya. Nah, kadang-kadang kalau ininya samain ya, ininya kadang-kadang diginiin ya. Artinya A-nya input, N-nya input ya. Sama halnya di atas ini ya. Kalau sama ya udah digabungin aja gitu ya. Jadi in out A, tetap in dan si N juga in out gitu ya. Nah, the initial state-nya berarti array A terdefinisi sebanyak
sebanyak n elemen ya. Jadi sudah ada isinya gitu loh ya. Final step, eh, semua elemen A tercetak di layar ya. Kan ya yang ingin kita kerjakan. Nah, bagian kamusnya sama dengan yang di atas kita akan butuh ini salah ya. Ini Bill nggak kepake ya. Karena sudah lama masuk ke sini ya. Gitu aja ya. Kecuali ini ya. Kecuali ada pengujian ya, tabung dulu di sebuah variabel ya. Jadi di sini pun sebetulnya udah langsung ya. And prosedur ya. Hampir sama dengan ini nih. Bedanya di sini output gitu ya. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Pembacaan data sama pencetakan data. Silakan ya, kalau ada yang bertanya atau ada penjelasan saya yang salah, mohon koreksinya ya. Atau sudah jelas? Permisi Pak. Ya, silakan. Uh, untuk bagian prosedur baca data, boleh dijelaskan kembali Pak? Baca data. Ya, Oke, ya. Bagian mana yang kurang jelas? uh, baca dia bagian ini Pak, yang line 13 sih aku belum paham. Dan Perulangan 13 ini. terus 12 sama 13. Nah ya. Oke, yang ini ya. Eh, Bolehlah kalau gitu saya screenshot dulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertanyaan bagus ya. Nah, saya senang kalau ditanya ya. Jadi langsung jangan ditunda. Nanti nanya ke teman gitu ya. Takut mengganggu nggak ya? Langsung aja ya. Oke ya. Em, jadi pertanyaannya tadi katanya masih belum ngerti yang ini. Gitu ya. Nah, kayak gini ya. Em, jadi perhatikan yang ini nih. Yang ini ya. Satu dua ini ya. Jadi ini tuh adalah satu deklarasi eh, tabel tab int ya. Jadi nanti kalau dideklarasikan seperti itu ya, terus kita bikin gini ya, di ini a titik 2 tab int gitu ya, terus n titik 2 integer. Jadi kita sudah punya array itu ya, yang startnya indeksnya dari satu. Kenapa dari satu? Karena si a ini tab int. Nah, tab int itu array 1 sampai n max gitu ya. Nah, gini ya, 4 dan seterusnya sampai ini yang terakhir itu Nmax ya, karena Nmax-nya bernilai 100 berarti ini 100 gitu ya. Jadi anggap saja kita punya gerbong kereta api yang tiap-tiap gerbongnya bernomor ya 1 sampai 100. Tapi datanya tidak benar-benar 100. Datanya itu adanya di N gitu ya. Jadi anggap saja N-nya berisi 5 lah gitu ya. N-nya berisi 5 berarti kan sampai sini nih. Nah, ya jadi ini A, ini ada 5 gitu ya. Dan ini tuh nanti A1 gitu ya. Ada isinya nanti. A2 ada isinya ya. A3, A4 sampai A5 gitu loh ya. Kalau N-nya di N-nya diisi dengan 5, oh berarti ada 5 data gitu ya.
mulai dari A yang indeks 1 sampai A indeks kelima. Pertanyaannya kalau misalkan A6 ada isinya nggak? Nggak ada, ya. Kita nggak pakai A6 karena N-nya 5 gitu ya. Jadi ini tidak ada isinya. Yang ada isinya adalah nanti A1, A2, A3, A4 ya. Nah, prosedur baca data ini, yang ini ya, ini sebetulnya bakal mengisi yang ini ya. Nah, perhatikan ya, di sini ada A. Nah, berarti kan udah dideklarasikan seperti ini ya. A ini tab in, kayak gitu ya. Terus kemudian N. Nah, N itu untuk menyatakan banyaknya data. Dan ini tergantung soalnya sih. N-nya itu asalkan lebih kecil sama dengan Nmark ya. Kalau Nmark-nya 100, N-nya itu ya bisa maksimum sampai 100 data. Bisa penuh gitu ya. Bisa penuh, bisa gitu ya. Tapi nggak boleh lebih. Karena memang dibatas paling maksimum 100 gitu ya. Nah, oke. Prosedur baca data ini, kalau dilihat dari initial state-nya gini ya, array A dan N tidak terdefinisi. Artinya, emang kosong ya. Ini belum ada isinya gitu ya. Sama halnya seperti A100, itu belum ada isinya gitu ya. Itu ya maksudnya array A dan N tidak terdefinisi. Belum ada nilainya ya. Atau di sini nanti tersedia pada piranti masukan, artinya nanti bakal diisi loh ya. Ini tuh bakal ada misalkan 8 gitu ya. Berapapun lah isinya gitu ya. Nah, itu ya yang initial state. Berarti initial state itu artinya ini ya, keadaan eh, variabel-variabel sebelum prosedurnya dipanggil gitu ya. Jadi A dan N tidak terdefinisi, belum ada nilainya. Terus prosesnya dibaca banyaknya data. Nah, ini prosesnya sendiri di sini nih. Prosedur yang dilakukannya begitu tuh. Dibaca banyaknya data N ini kan pembacaan data N. Ya, terus diikuti N data. Nah, N datanya mana? Kalau kita ngelihat ke sini, contohnya kalau yang 5 ini N datanya gitu loh ya. Jadi nanti eh, bakal ada pembacaan atau input N, terus nanti input A, I gitu ya. Input A1, A2, A3, A4, A5 gitu ya. Sorry, sampai N sih sebetulnya karena N yang belum spesifik gitu ya. Kalau N-nya 5 berarti A1 sampai A5 gitu ya. Nah, ini udah oke ya. Perhatikan ya tadi yang ditanyakan ini kan. For I dari 1 to N akan dibaca AI. Nah, ini tuh berarti I-nya itu nanti akan ada A1 ya. Karena kalau bilang begini, ini kan pencacah. Ini nanti di iterasi pertama I-nya nilai 1, berarti kan A1 ya. Di iterasi berikutnya I-nya jadi 2, jadi A2. Iterasi berikutnya I-nya jadi 3, gitu ya. Nah, itu tergantung N-nya. Kalau N-nya 10, berarti ini sampai A10. Ini karena input, berarti diisi nilainya ya. Kayak di-assign gitu. Nah, sampai situ paham nggak? Dapat dipahami, Pak. Jadi dia kan Ya. input N kan ya. Nah, terus masuk ke perulangan. Di perulangan I sampai dengan 1. Berarti dia mulai indeks yang pertama kan 1. Sebanyak N. Misalkan kita inputkan 5. Masuk ke, ke baris 13 itu dia nginputin sampai indeks 5 gitu ya. Iya, betul. A1 diisi, A2 diisi, A3 diisi gitu. Ya, Ya, Pak. Dapat dipahami, Pak. oke. Nanti kalau mau, ya udah codingannya di running ya, gitu. Tapi secara umum begitu ya, prosedur baca data itu ya. Oke, terima kasih ya. Adakah yang lain lagi? Silakan, bebas ya. Kalau yang baca data, begitu. Ini segini tadi pertanyaannya. Kalau cetak data, nah ini kan cetak data, ini lebih versi yang lebih sederhana ya. I dari 1 to N, output AI. Di iterasi pertama, I-nya 1 kan. Iterasi kedua, I-nya 2, sampai iterasi ke N gitu ya. Kalau N-nya 5, berarti yang dicetak di layar adalah A1 sampai A5 gitu ya. Jelas juga yang ini ya. Nah, kalau sudah jelas, mari kita coba eh,
Ya. Maaf Pak, Hmm. yang aku mau nanya yang prosedur cetak data, Mm-mm. itu N-nya dari mana? Kan itu yang Dari baris sini. 23. Oh iya, iya. Nggak lihat sih saya, Mm-mm. maaf. Mm-mm. Yang ini ya, yang ini N ini memang ada di sini di inputnya. Tapi di sini gini ya Oh, sebetulnya. N-nya tidak oh iya. terdefinisi, berarti dia masuk tapi nggak penting nilainya gitu loh ya. Hmm. Mm. Tapi kalau yang ini dia statusnya in, berarti sudah ada nilainya gitu kan. Ya, oke ya. Berarti Paham? berarti yang prosedur baca data itu buat inputannya, prosedur cetak data buat nampilin ininya, hasil inputannya. Ya, jadi selalu kalau kita membuat prosedur baca data, jangan terlalu yakin datanya eh, benar-benar masuk ke dalam array-nya. Jadi ini prosedur atau apa ya? Step berikutnya, ya bikinlah ya prosedur cetak data biarpun tidak disuruh oleh soalnya ya. Biar mastiin gitu, oh iya benar data yang kebacanya emang itu gitu ya. Oke ya, pertanyaan bagus ya. Jadi N di sini datangnya dari sini. Karena apa? Karena array A terdefinisi sebanyak elemen. Jadi sudah ada nilainya gitu kalau gini ya. Oke? Baiklah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Nah, kita akan mulai dari yang paling atas nih ya. Ini kan konstanta Nmax ya. Cons max integer tuh int sama dengan 100. Nah, yang ini nih ya, bikin begitu. Yang kedua type tab in, ya ini tipe alias ya, hampir sama ya di sini. Type tab int ya, tabel integer ya. Terus, nah kalau digoleng, kan ini tuh ditulisnya jadi gini nih. Hmm, itu ya. Terus ininya Nmax gitu. Kali pseudocode ditulis 1 sampai Nmax. Kalau di sini cukup Nmax ya. Terus yang of integernya kita tulis ini ya. Nah, beda dengan yang di pseudocode ya. Di pseudocode itu sudah dijelaskan indeks awal sama indeks akhirnya. Jadi ini tuh ya bukan semata-mata menyatakan banyaknya array, tapi indeksnya juga udah di plot gitu ya. Saya pengen indeks pertamanya 1 ya. Indeks akhirnya Nmax. Kalau ditanya berapa ukuran dari array itu, ya 100 lah ya. Dari 1 sampai 100 berarti elemennya maksimum 100 gitu ya. Nah, kalau di sini ditanya ukurannya 100, tapi indeksnya bukan dari 1 sampai 100. Ada yang tahu indeks array dari berapa startnya untuk Golang? Dari nol, Pak. Dari nol. Ya, dari 0. Tuh, dari 0 sampai Nmax min 1 alias kalau karena Nmax 100 sampai 99 ya. Sip ya, terima kasih ya. Jadi yang dua baris atas ditranslasi ke Golang gitu ya. Pak, kenapa ditaruh di luar? Kan nanti kan ada yang kayak gini ya. Nah, ini kan program utama ceritanya ya. Kenapa ditaruh di dual? Nah, ini saya kasih tanda ya. Ini untuk menyatakan deklarasi secara global ya. Ketika konstanta tipe bahkan variabel ya, kalau kita deklarasikan secara global, maka benda-benda itu dapat diakses lintas fungsi atau lintas prosedur gitu ya. Sebetulnya ini bisa dideklarasikan di dalam fungsi main gitu ya. Tapi akibatnya fungsi-fungsi yang lain atau prosedur yang lain nggak bisa memahami ini ya, atau tidak bisa ini karena ini bukan deklarasi global tapi ini lokal, ada di dalam fungsi main gitu ya. Nah, saya kembalikan ya, saya taruh di sini supaya bisa dikenali ya. Hmm, contoh ya, ini ya pura-pura ya.
Nah, perhatikan ya. Saya punya fungsi main, saya punya fungsi A ya. Ini saya lihat, saya tulis gini ya. FMT real-line nmax. Saya bikin gitu ya. Terus si nmax bisa dipahami ya oleh di sini. Saya juga ini ya. Bisa ya. Coba saya ini ya. Eh eh nah eh hmm, nah gini ya. Jadi di fungsi main saya akan mencetak nmax dan akan memanggil prosedur A ya. Coba kita run ya. Ini apa ya? Hanya iseng aja ya. Kita lihat ya hasilnya. Tuh sama 100 ya. Si konstanta nmax dikenali di ini, kenali di sini ya. Coba kalau saya masukkan yang ini ke sini ya. Nah, perhatikan si di fungsi main di baris ini dia bisa ya, nggak ada errornya kan. Ini jadi lokal nih ya. Mencetak variabel nmax, konstanta nmax di baris ke-10 dia nggak akan error ya. Tapi si A dia jadi error. Kata dia, aduh, nmax kemana nih ya? Ternyata adanya di dalam fungsi ya di dalam ini ya prosedur fungsi main ya di dalam ini gitu. Jadi kalau ini di run tuh hmm, yang baris 10 oke, baris 11 tidak oke ya karena dia manggil prosedur A dan di dalamnya ini tuh bisa lihat go 15 14 itu 15 14 ya ini undefined nmax gitu ya. Tidak terdefinisi gitu ya. Bedanya kalau yang tadi ya, kalau dibalik di sini ya. Nah, ini barusan saya coba menjelaskan eh, deklarasi global dan lokal ya. Sini kan merahnya ininya ya. Tuh ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita kembali lagi ke ini ya. Kan tadi ada baca data gitu ya. Yang satu lagi cetak data gitu kan ya. Hmm, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus ya. Yang baca data dulu ya. Nah, baca data itu A titik 2 tab in. Tinggal tulis saya di sini. A tab in. Gitu ya. Habis itu N integer. N in ya. Udah kan ya ditranslasi begini. Tapi di sini ada in out ya. Di sini kita harus waspada ya. Kalau ada in out berarti A-nya itu pass by reference. Ini harus dikasih begini. Dua-duanya ya. Kasih bintang ya. Pass by reference berarti dikirimnya nanti alamat memorinya ya. Karena dua-duanya ini ya. Terus kemudian di dalamnya ada kamus ini ya. Saya tulis saja di sini var int. Nah, ini ya. Terus yang input n, nah ini fmt scan ampersand n ya. Kita tulis gini dulu aja ya. Ini kadang-kadang gitu tuh ya. Saya juga kadang-kadang kurang yakin. Saya tulis gitu aja dulu ya. Kalau nanti error dibuang ampersandnya ya. Ini baris 15 itu berarti sama dengan ini ya. Tuh. Atau kita samakan. Udahlah. Yang ini berarti tinggal bikin for i sama dengan 0 sekarang ya. Harus hati-hati. Kan indeksnya dari 0 ya. I-nya lebih kecil sama dengan n min 1 ya. Terus i plus plus gitu ya. Nah, ini ada merah. Ini karena harus ada gitu tuh. Ya.
Kenapa ya n-nya jadi min 1? Karena startnya dikurangin 1. Ya, nolnya ini asalnya kan 1 ya. Jadi 0, berarti kurangi 1. Ini juga akibatnya dikurangi 1 ya. Ini kalau dibaca indeksnya dari 0 sampai indeksnya ke n-1 gitu ya. Terus baris yang ini tinggal FM rescan aja ya. Ampersan A, I gitu ya. Oke, di sini saya tidak bikin program utamanya ya. Tapi biasanya ya gini sih ya. Var data ABNT gitu ya. Kalau di sini kan A, kita bedain jangan A jangan sama-sama A misalkan data gitu ya. Terus var banyak data INT ya. Jadi data ini sama levelnya dengan A ya, array banyak data sama N levelnya ya gitu ya. Tinggal panggil aja nih baca data ya. Nah, perhatikan di sini A sama N urutannya ya. Berarti di sini data sama banyak data ya. Karena in out pas dari reference di sini kita kirim alamat memorinya ya. Nih, kirim satu ya. Nah, dengan demikian sebetulnya udah jadi kita ya prosedur baca data ya. Kalau kita gunakan ini ya datanya bisa kita panggil nih clear. Seperti biasa ya saya pakai eh, ini cara masukin datanya dengan file ini ya. Jadi ini 5N ya, ini data A1, A2, A3, A4, A5 ya kita masukin ya. Nah, tidak ada error ya. Jadi kita 50% yakin datanya masuk ya. Tapi kalau misalkan mau yakin benar, kita panggil fungsi ini nih. Cetak data. Ini data sama banyak data. Terus di sini berarti A, KBNT, N, INT ya. Ini the power of copy ya, copy aja nih. Ya, ini scan-nya nggak ada. Ininya nggak ada. Ininya gini, ini jadi eh, saya kasih gini ya. Nah, ini cara saya supaya nanti kecetaknya ke kanan gitu ya. Terus nanti di sini MT print line juga supaya nanti ada pindah baris ya setelah dicetak ya. Nah, ini cetak data sudah jadi ya. Coba kita run ya. Kalau muncul sama dengan ini, berarti pembacaan data kita udah benar ya. Nah, ada yang salah kan? Nggak kebaca tuh. Ini kelihatannya ya. Ini saya kadang-kadang suka kurang yakin juga di situ. Nah, ya. Sekarang benar. 168, 170, 158. Jadi kebaca data sekarang ya. Oke, setelah prosedur yang ini benar ya, baca data yang ini, yang cetak data kita tutup aja ya. Baru kita main-main, main-main. Kita ini nih ya, ini tinggi maksimum ya, ini tinggi minimum, ini sequential search ya. Oke ya, kita coba yang pertama yang ini dulu aja ya. Punch tinggi maksimum ya. Ngomong-ngomong, berarti 177 ya kalau di run ya. Ya ini mah tinggal translasi aja ya. Asal jangan salah ngetik aja sih. N, INT, terus nanti nih INT ya. Var, I, sama ID max ya. INT, terus ID.
max diassign dengan 1. Nah, beda ya. Ini kan indeksnya 1 ya. Di sini berarti salah nih. Startnya 0 ya. Harus hati-hati ya. IDX makanya startnya 0 ya. Ini kan kemarin waktu di kelas kita bahas pencarian nilai ekstrim maksimum itu kita klaim yang indeks yang paling awal itu sebagai yang maksimum ya, indeks. Ini IDX mak itu indeks paling awal ya. Samain aja ya ininya kecil. Karena di array pseudocode ini startnya dari 1, maka kita tulis 1. Tapi kalau yang di ini startnya dari 0 ya, maka jadinya indexnya 0 ya. Terus I-nya kalau gitu dari berapa? Ada yang bisa bantu 1, saya? Pak. Ya, sip, mantap 1 ya. Terus ini while sama and while. Ingat ya, kalau di Golang itu keyword while itu sama menggunakan for ya. Entah kenapa males banget ya si pembuat Golang ini. Padahal kan pakai while aja gitu ya, tapi ternyata pakai for gitu ya. I lebih kecil dari, nah di sini n. Kalau di sini apa nih? Di Golang I lebih kecil dari atau sama dengan n. Kalau di sini I lebih kecil dari atau sama dengan apa? Dua, Pak. Bukan. I Oh, desain 2 mah udah beres ini. I desain 1. Pertanyaan saya di sini n. Kalau di Golang apa? Artinya ini batas kanannya n kan? Kalau ini batas kanannya apa? Batas akhir. Nah, lihat gampang ya. Ini 1, ini 2. Ini 0, ini 1. Kalau n berarti berapa di sini? N juga, Pak. Bukan. Oh, N bukan. kurang 1, Pak. Max, Pak. Nah, n kurang 1 ya. Oh, Ya, ya sama lihat aja Pak cetak data lihat. Tuh, cetak data juga sampai n-1 ya. Oke ya. Di, di Golang tuh berkurang 1 ya. For ini do. Do-nya pakai while do kan pakai kurawal ya. Nah, yang ininya sama sih. If A I lebih besar dari A IDX max ya. Terus dan-nya itu pakai kurawal ya. IDX max diassign dengan I sama ya. Terus di sininya I plus plus ya. I plus plus itu increment 1 ya. Di pseudocode-nya gini. Tapi di Golang-nya bisa ditulis dengan I plus plus ya. Terakhir return IDX mark ya. Nah, sekarang udah jadi si ini tuh ya. Kita akan panggil di program utamanya nih ya. Bisa aja di sini kita tulis ya. Max tinggi ya. Aduh, harus pakai ya. Kita ini max tinggi di-assign dengan ini kan ya. Pertanyaan, di sini ada 2 parameter. Diisi apa? Bantu saya ya. Ini apa, ini apa? A sama N, Pak. A itu parameter formal untuk di sini. A sama N. Kalau di sini, A-nya apa? Datanya Data apa? sama max tinggi nggak, Pak? Bukan, datanya benar. Tapi Max ininya tinggi. apa? Bukan max tinggi. Max tinggi di sini. Banyak data, Pak. Banyak data, Pak. Iya, benar banyak Dan data. Gitu ya. Jadi ini salah satu cara. Ini saya hapus aja ya, ngagokin. Ini ceritanya gini. Tinggi maksimum itu dipanggil. Nah ini ya. Akan dimasukkan ke dalam
tinggi maksimum itu dua buah parameter, yang A sama yang N. Tapi kalau di sini bukan A sama N, tapi data sama banyak data gitu ya. Maka di sini data sama banyak data ya. Jadi di sini tinggal FMT free line dalam kurung apa nih? Ada yang tahu? Max tinggi. Tinggi, ya, sip. Max tinggi, betul ya. Gitu deh ya. Coba dengan data yang ini ya. Ini berarti harus keluar apa coba? Max tingginya ada di indeks berapa? Ada yang tahu? Ke-4. 4 kalau di pseudocode. Kalau digoleng? Ingat indeksnya dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, Pak. Ini kan mencari indeks ya, indeks ini ceritanya tinggi mahasiswa ya. Mau mencari indeks dari array yang seperti ini isinya. Yang paling tinggi kan ini, tapi ini tuh ada di indeks berapa gitu pertanyaan saya. Indeks ketiga, Pak. Ketiga kalau digoleng ya, karena ini startnya ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Coba ya kita run, bener nggak? Jadi kalau keluar 3 nih, jangan kaget ya, error gitu, jangan ya. Kalau digoleng kan startnya dari 0 ini. Ya, start. Tuh kan 3 ya. Betul tidak? Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Atau cukup jelas? Mari kita ubah datanya ya. Sekarang N jadi 10. Ya, kita tambahkan aja datanya ya. Ini misalkan 181. Ini 155. Ini 162. Ini 183. Ini, wah, ada yang 190 misalkan ya. Berarti yang paling tinggi ini ya. Nah, kalau digoleng, kira-kira jawabannya apa? Kalau saya run dengan test case yang begini, akan keluar berapa nilainya? Untuk program kita ini? Pertanyaan saya yang paling tinggi ada di indeks ke berapa? Ke-9 untuk digolong. Iya, benar-benar ya sih. Kita lihat ya. Tarat, tuh kan 9 ya. Program kita ini benar ya. Pak, pengen diubah ah. Ternyata ada yang 200 cm, 2 meter gitu ya. Berarti ini harusnya keluar nilai berapa nih kalau siaran? 0, Pak. Ya, betul 0. Tuh, kan 0 ya. Sip ya. Paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Jadi yang ini barusan kita sudah lakukan implementasinya ya. Tambah lagi yang satu ini ya. Tinggi minimum. Kita copy aja ya. Tapi harus hati-hati nih. Kalau membuat salinan itu jangan sampai salah ya. Berarti ini tinggi minimum. Ininya IDX min. Ini sama ya IDX min. Ininya nah, sudah diganti. Kira-kira apa lagi yang harus diganti? Ada yang bisa lihat nggak? Baris keberapa yang harus diganti? Baris ke-53, Pak. Ya, betul. Yang ini ya. Kalau ada elemen berikutnya yang lebih kecil dari, gitu ya, lebih kecil dari yang ini, maka yang kecilnya harus diganti sama I, gitu kan ya. Nah, oke, kita panggil ya. Ini sebutnya bukan max tinggi ya. Tadi mungkin
ini ya, IDX max tinggi ya. IDX max tinggi biar nggak salah kaprah ya. Sebetulnya lokasi dari array yang tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita buat ya sama ya. Ini tapi IDX min tinggi. Kita copy. Tapi ini kita tutup aja ya, kita komen. Ini diganti IDX min tinggi. Ininya tinggi minimum. Ininya IDX. Ya. Dengan data yang ini, kira-kira ya akan keluar yang mana nih? Angka berapa yang keluar? Angka 155, Pak. Ya, tapi kan indeksnya 155 itu ada di indeks keberapa? Hitung dari kiri, startnya 0. 6, Pak. Ya, 6 ya. Coba kita run-nya. Oh, ini gara-gara di komen jadi error ya. Saya aktifin lagi aja ya, biar ketahuan tingginya berapa, indeks yang ini berapa ya. Clear. Oke ya, jadi nanti akan keluar yang paling tinggi ini 0, yang rendah ya. Kalau mau kasih komen gini juga boleh ya. Indeks tertinggi. Maksudnya indeks tinggi maksimum sih ya. Yang ini tinggi minimum ya. Nah, gitu. Berarti 0 sama 6 ya. Kita lihat ya. Itu benar ya. Tinggi maksimumnya 0. Ada di indeks ke 0 yaitu ini. Dan yang minimumnya ini ya. Sebetulnya kalau mau ini dibuang ini. Nah, ini lebih enak ya. Tadi kan spasinya ya ada 2 ya. Nah, begitu ya. Para pemirsa semua ya. Kita sudah mentranslasi tinggi minimum, tinggi maksimum untuk pencarian nilai ekstrim ya. Berikutnya sekarang kita akan pencarian dari ini ya, tinggi yang akan kita cari gitu ya. Nah, ini kita tutup dulu biar lebih kelihatan. Saya di sini aja langsung ya. Ini juga ini aja ya. Ini karena udah nggak kepake lah ceritanya ya. Ini juga udah nggak kepake. Nah, sekarang akan pencarian ini ya. A sama N-nya kan ada data sama banyak data. Ada X nih. X misalkan kita bikin variabel ya. Tinggi yang dicari. Ini nanti ya. Ini tuh nanti levelnya sama dengan X gitu ya. A ini levelnya sama data, N sama banyak data gitu ya. Jadi nanti FNT scan ampersand tinggi yang dicari. Jadi itu nanti kalau masuk ke dalam fungsi ini itu jadi sebagai X gitu ya. Kita butuh variabel kayaknya di sini ya. Kayak tadi aja ya. Var jadi IDX. Kan ini nanti IDX ya. IDX. Nah, gitu. Oh, ini kita masukin ke dalam aja ya, ke sini ya. Nah, gitu. Nih, terus nanti gini, bikin. Ini nih yang ini nih.
Biasain dengan panggil nama fungsinya. Tadi fungsinya, oh ya ini sequential search belum ada ya. Ya kita tulis aja di sini ya. Sequential search dalam kurung. Masukin, di sini kan ada 3 parameter ya. A, N, X. Bantu saya ya. Di sini jadi isi apa nih? 3 itu, silakan. Data, banyak data sama yang dicari, Pak. Tinggi yang dicari ya. Data, banyak data, sama yang terakhir tinggi yang dicari. Mantap ya. Tinggi. IDX ya. Ini ya. Bukan tinggi yang dicari, tinggi yang dicari, betul. Aduh, sekang lamun nih. Nah, betul tuh ya. Tapi sequential search-nya belum bikin ya. Makanya masih merah nih ya. Terus kemudian print lain dalam kurung ini. Nah, oke, kita buat ini ya. Pindahkan ya. Punch sequential search ya. Tuh, gitu ya. Di sini INT ya. Kita bikin di sebelah sini INT. Di sininya A, tab INT, N, INT, sama X, INT ya. Beres tuh headernya ya. Bagian headernya udah kita buat ya. Mana nih? Nah yang ini ya. Baris 65 itu sudah kita buat tuh headernya ya. Sekarang bagian kamus var i, idx INT. Nah, beres tak kamusnya ya. Sekarang ini IDX diisi dengan pertanyaan saya. Diisi dengan berapakah IDX? Di sini -1 ya. Kalau di kita diisi berapa? Silakan jawab. Tetap -1, Pak. Iya, betul ya. Siapa tahu ya, -2 Pak. Kan kita kurangin 1 enggak ya? Tetap -1 ya. Nah, di sini ya, jika tidak ditemukan kembalikan nilai -1 ya. Udah -1 ya. Nah, kalau yang I ini jadi berapa di sini? Nol, Pak. Ya, sip. Kurang 1 ya. Nah, yang ini ya. While I lebih kecil dari sama dengan N, jadi apa nih? Ayo. N-1 lagi, Pak. Ya, betul. N-1 ya. Dan batasnya indeksnya dari 0 sampai N-1 ya. Nah, ini N. Kita tulis gini ya, N tuh. Ya, sama ya, IDX-nya masih -1. Nah, gitu. Tinggal ini nih. Ini kita menggunakan pencocokan nilai ya. Kalau yang indeks yang itu adalah X gitu ya. Sama dengan yang dicari itu ya. Maka si DX-nya langsung didesain dengan I ya. Else I-nya tambah 1 itu ya. Terus di terakhir return IDX ya. Udah jadi nih ya. Fungsi sequential search ya. Sehingga ini kalau di run haruslah kalau kita menggunakan data ini, terus kita mau cari misalkan 160 ya. Nanti akan keluar berapa nih di goleng kita? Ini yang dicarinya ini nih 160. Maka akan keluar nilai 4, Pak.
0, 1, 2, 3, 4. Betul, 4 ya. Coba kita run aja ya. Clear. Nah, ini ada yang salah ya. Ini kan scan dulu tinggi yang dicari. Kan harusnya minta ini dulu ya, diam dulu dia ya. Kenapa langsung -1? Tuh, yang dicari ya, ente. Tinggi yang dicari. Harusnya diam dulu toh. Minta oh, pantesan. Karena inputannya dari sini semua ya. Harusnya di sini nih, 160 gitu ya. Jadi ini untuk pembacaan data ya. Ini N, ini banyaknya data. Yang ini akan masuk kepada tinggi yang dicari ya. Jadi kita eh, tidak melakukan input data di sini di konsol ini ya, di terminal ini. Jadi di file semua ya. Coba kita masuk ya. Ini tadi jawabannya 4 ya, karena 160 itu ada di 4 ya. Kita lihat ya. Ternyata salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau tidak yakin kita ganti ininya ya, cara pembacaan datanya nih. Nah gitu aja ya. 10. Oh, pantesan baca datanya ketutup. Aduh, ini dia ya. Dari tadi. Baca datanya ketutup, jadi salah. Pantesan dari tadi salah. Ini baca data, masukin data. Terus ini ya. Nah, ini sekarang kayaknya benar ya. Mohon maaf ya. Hmm, pakai input sekarang ya. Karet. Nah, benar ya. Sekarang keluar 4 ya. Jadi datanya semua dari sini ya. Ini masuk ke N, pembacaan data ya, ini masuk di eh, datanya masuk ke array ya. Terus ini yang ini nih, tinggi yang dicari ya. Ini 160 dan keluar 4, artinya 160 itu ada di indeks keempat dari array A ya. Dari array data. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau saya masukkan di sini 199. Silakan jawab ya. Akan keluar apa di eh, output golengnya? -1, Pak. Ya, betul. -1 ya. Karena ini indeksnya kita bikin -1. Alias nggak ada loh ya 199 di array A itu gitu ya. Atau di array data itu ya. Ya, kita lihat tuh -1. Ya. Hmm. Bisa begini sih sebetulnya ya. Kalau mau ya. Di sini ya. If array yang dicari misalkan sama dengan -1, then fmt print lain tinggi yang dicari tidak ya L
Nah, boleh begini ya. Tinggi yang dicari tidak ada, tinggi ini ada di indeks ini ya, kita run ya. 199 ya, kita run. Yang dicari tidak ada. Nanti kalau bikin tugas besar, pas proses pencarian sekuensial, boleh begini ya. Kalau misalkan tadi ya 160, kita run, tinggi 110 ada di indeks keempat ya, benar ya. Kalau mau lebih manusiawi sih sebetulnya, nanti ditambahin 1 gitu ya. Kenapa lebih manusiawi, kan kita berhitung dari 1 toh gitu ya. Tinggi 110 ada di indeks kelima gitu ya. Maksudnya indeks kelima di array-nya sendiri dia di indeks nomor 4, tapi sebetulnya ada di urutan kelima dari sebelah kiri gitu ya. Ini boleh begini nanti ya kalau di tugas besar ya. Sampai sini, apakah ada yang ditanya? Silakan. Atau ada yang, Pak, saya masih belum paham semua yang Bapak ceritain. Bisa aja ya. Kalau kayak gitu caranya, ya mungkin minggu depan akan dijelaskan ulang ya. Tapi mohon ya, sebaiknya hadir, jangan sampai tidak hadir. Karena materi setelah UTS ini penting banget sampai akhir semester ya. Minggu depan kita akan binary search ya. Dan sama seperti minggu kemarin akan ada simulasi tracing menggunakan kartu ya. Kalau cukup mengerti ya, kita bisa ini nih ya, coba-coba nih ya, dalam bentuk prosedur ya. Jadi parameternya ada A, ada N, ada X, dan ada satu lagi ketemu ya. Gitu. Oh, ini yang kemarin diubah jadi gini ya. Nah, yang tidak jauh pentingnya satu lagi ya. Ini saya bikin di sini ya. Problem-problem di dunia nyata itu tidak hanya ngurusin bilangan kan ya. Kalau kalian misalkan mau beli laptop baru ya atau tablet ya di marketplace gitu ya. Kan datanya juga tidak hanya harga ya, tapi juga merek gitu kan ya. Terus kemudian apalagi ya, RAM-nya gitu ya, SSD-nya, storage-nya, segala macam ya. Nah, sehingga kita perlu datanya itu dibuat struktur ya. Jadi yang yang soal begini ya, ini sebetulnya soal bilangan tuh yang kayak gini ya. Ini data dummy sih. Data yang gimana ya? Ya untuk latihan aja sih ya. Kenyataannya nggak begini kan. Jadi mungkin ada mahasiswa mungkin ya namanya. Dan ini mahasiswa gitu ya. Sementara mahasiswa itu dia ada nama ya, string gitu kan ya. Terus ada NIM, dia string juga ya. Terus mungkin ada umur atau tinggi badannya, integer. Nah, gitu ya. Jadi namanya tipe bentukan struktur ya. Sehingga ini kalau digambarkan dalam bentuk visual, divisualisasikan ya. Kalau saya deklarasikan A sebagai
tab MHS ya. Jadi di indeks ke-1 ya. Ini tuh ada komponen gini kalau ini. Ada untuk nama gitu ya. Terus ada untuk NIM. Terus ada untuk tinggi badan ya maksudnya. Nah, itu ya untuk yang indeks 2 juga gitu ya. Ada nama, ada NIM, tuh ya. Indeks 3 juga gitu sama ya. Sampai indeks yang terakhir yang NMAX. Itu sudah disediakan gitu ya. Ada nama, ada NIM, ada tinggi ya. Tuh, beda ya. Jadi kalau yang ini setiap elemennya itu berisi data tunggal saja, bilangan bulat. Tapi kalau di sini datanya bukan hanya integer kayak tadi ya. Ini saya bikin ada n gitu sama ya. Nah, kalau yang sebelumnya A1 gitu, A2. Kalau sekarang jadi gini nih. A1 dot apa? Ada yang bisa nebak untuk yang Nama. A1 dot nama. Kalau yang bawahnya berarti A1 dot NIM gitu kan ya. A1 dot tinggi. Begitu pula untuk A2 ya. Sama ada komponen nama, NIM, dan tingginya. Jadi kita bikin ada titik-titik itu ya. Nah, jadi yang ini yang benar-benar real. Datanya data berkelompok gitu ya. Sehingga datanya pun gini kalau ada 10 ya. Jangan banyak-banyak, 10 kebanyakan ya. Ini agak susah nih, 5 aja lah ya. Saya tulis ke bawah aja ya. Kan sama aja ya urutannya. Jadi ada komponen namanya ya, misalkan Asep ya, terus NIM-nya 101. Gitu ya. Dudi, maaf ya. Ini saya kalau ada kesamaan nama ya. Eh Debbie 103. Ini Cynthia. Wah, Cynthia badannya tinggi 104 tuh ya. Terus Firman ya. 105 ya. Ini saya sediakan data begini ya. Tuh, op mahasiswa ya. Tadi kan op integer, ini op mahasiswa. Untuk sehingga untuk pembacaan datanya yang asalnya begini, kita modif sedikit. Bagian mana yang dimodif? Silahkan. Dari yang ini ya, yang tadi mulai dari lihat di 108 yang paling atas. Ini yang dimodifnya yang mana nih? Yang diubah. Yang A-nya Pak, yang parameter A. Yang ini jadi apa? TP-nya jadi mahasiswa Pak. Yang tab INT. Ya sih, mantap ya. Yang ini 189 sampai 111 mana yang diganti? Atau ada yang perlu ditambahkan? Yang ini kali ya. DKT N data.
berupa komponennya kan ya, atribut-atributnya ya, tambahannya ya. Karena tidak hanya tadi tinggi ya yang sebelumnya, kan sekarang ada nama ya, gitu ya. Yang ini sekarang ada yang diubahkah 112 sampai 119? Yang inputnya Pak, yang Input. 117, yang di Heeh, line kan 117. ini ditambahin apa? Itu kan ada 3 itu nama, NIM, sama tinggi. Itu Ya, A, ya. I, dot nama. Sip gitu ya. Dilengkapin ya. Ini nih sama tinggi udah ya. Beres deh ya. Yang baca ya. Kita lanjut sama cetak data. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah paham yang tabel integer, seharusnya yang tabel yang lain harus paham ya. Oke, yang ini yang 121 yang diubah apa? A-nya juga, Pak. Hanya juga asalnya tab in jadi tab MHS ya. Terus yang spesifikasinya tambahin ya. Semua komponen elemen area tercetak di layar ya. Ini ada ya. Bagian ini kamu sampai ini Bagian Outputnya outputnya Pak. iya outputnya ya. Dot nama AI dot dot apa tadi NIM ya. AI dot tinggi. Udah deh ya. Seharusnya udah benar nih ya. Mari kita langsung translate aja ya ke Golang ya. Ini saya save as array-nya bukan int tapi MHS ya. Ini saya tutup ya. Ini suka merah gini karena bentrok sama yang ini nih. Supaya nggak bentrok, ini saya tutup. Jadi yang ini tutup ya. Jadi ini enggak ya. Oke, kita akan ubah ya. Mana tadi ya? Nah yang ini ya. Nmax-nya kita nggak ubah. Terus yang ini. Ya ini kan ada yang baru ya. Kita tulis ya. Type mahasiswa. Ingat ya, kalau struktur kita kasih di sininya struct ya. Beda dengan tipe alias. Kalau tipe alias tuh nggak ada ininya. Type aja. Ini type mahasiswa struct. Nah, terus dibikin Kurawak. Komponennya tinggal bikin aja di sini. Nama, string, terus name, string. Oke, ada pertanyaan sedikit dari saya. Kan name itu bilangan, kenapa di sini dideklarasikan sebagai string? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nggak integer, Pak, name gitu? Tapi sebagai string, ada yang bisa jawab nggak? Yang belajar basis data mungkin sudah bisa menjawab nih ya. Kenapa name dideklarasikan sebagai string bukan integer? Karena name adalah variabel nominal ya. Kalau variabelnya nominal, itu kita tidak bisa melakukan operasi aritmetika ya. Tidak pernah ada cerita ya. Rata-rata NIM kelas IE48 RAM gitu ya. Buat apa mencari rata-rata NIM ya? Kan nggak masuk akal ya. Sama halnya seperti nomor jersey pemain sepak bola. Ronaldo itu ya, CR7 nomor 7 gitu ya.
Itu angka tapi tidak benar-benar angka ya, gitu. Karena kita tidak pernah ingin mengetahui rata-rata nomor punggung kesebelasan Napoli gitu ya, nggak ada ya. Jadi ditaruh dalam bentuk string nggak masalah ya ini. Nih, tuh ya, itu jawabannya. Kita tutup dulu yang ini karena kita akan melakukan perubahan ya. Yang ininya tab INT jadi tab MHS ya. Ini jadi diganti. Nah, terus yang ini INT-nya diganti kan tadi mahasiswa. Mahasiswa gitu ya. Wah, berlangsung nih salah semua ya. Oleh karena itu, tab INT-nya saya ganti aja jadi tab MHS ya. Udah semua ya ini. Harusnya diganti semua. Udah ya ini. Tadi ceritanya mau baca data aja kan ya. Wah, ini ya. Ini ceritanya hanya mau baca data dan cetak data aja ya. Ini kenapa jadi ini ya? Replace. Yang ini kita tutup dulu. Oh ya, yang tidak berkaitan dengan baca dan ini kita tutup dulu ya. Oke, yang baca data berarti tadi di sini ya, di bagian ini ya. Titik, nama, koma, ampersan, AI, titik, NIM, ampersan, AI, titik, apa ya, NIM sama tinggi ya. Sekarang cetak data ya. Berarti di sini dot nama. Sekarang ke bawah aja ya. Kalau ke bawah ini jadi print line. Ini jadinya tidak perlu. AI dot name, koma, AI dot tinggi. Gitu ya. Baca sama cetak data ya. Dan seharusnya ini udah bener sih. Oh, ini salah nih. Tab MHS. Udah. Jadi lihat program tanya datanya dialokasikan jadi tab MHS. Banyaknya data tetap ya. Banyak baca data sama banyak data, cetak data gitu ya. Ini harusnya benar ya. Coba kita clear dan run dengan data yang ini nih. Ini run mahasiswa, array mahasiswa. MHS ya. Kok mahasiswa kebanyakan? Kan itu ya, array underscore mahasiswa kita lihat. Nah, itu dia ya. Asep, NIM-nya ini 200, Firman ini ya. Sebetulnya kalau sudah masuk data begini ya udah. Jadi tinggal yang tadi itu tinggal dibawa dikit-dikit aja sih ya. Yang ini pencariannya apa nih? Misalkannya kasusnya pencarian tinggi kah? Atau pencarian apa? Nama gitu ya. Nah, perhatikan kalau nanti apalagi waktu bikin tubes ya.
pencarian itu harus datanya data yang unik ya. Soalnya kalau nama ya, kayak Asep ya. Kalian kalau tinggal di Jawa Barat ya, nama Asep tuh banyak banget ya. Asep, Asep anu, Asep ini gitu ya. Nah, yang unik itu berarti NIM ya kalau di kampus ya. Jadi di sini kalau X-nya boleh sih kalau mencari nama-nama tertentu ya. X-nya string boleh ya. Tapi kalau berdasarkan nilai komponen yang sifatnya tidak unik, nanti kita mencari tapi tidak mendapatkan apa yang benar-benar kita cari ya. Harusnya X itu berarti string. Nanti dipakai buat ke NIM gitu ya. Nah, sehingga ini ada yang salah nih. Kira-kira solusinya apa? Nih, saya ulangi ya. X ini adalah NIM. Jadi yang di sini diganti jadi apa? Baris 43. Saya ulangi, X-nya adalah NIM. Berarti yang ini diganti jadi AI.nim sama dengan X, Pak. ya betul. Mantap ya. Kita kan lagi belajar sequential search ya. Jadi cukup gitu aja ya. Jadi misalkan var nim string gitu ya. Di sini di sini fnt scan ampersan ini. Gini aja langsung ya fnt print line panggil yang ini sequential search dalam kurung dalam kurung kan boleh ya manggil gitu ya. Data terus banyak data sama nim gitu ya. Ini yang dicari di situ ya. Akan keluar indeksnya ya. Contoh, kalau saya cari 103, ini akan keluar nilai berapa ini? Di sini nih akan keluar nilai apa? Indeksnya ya. Indeks yang array ini indeks ke berapa? Lupa ya. Ini 0, ini 1, ini 2 ya. Jadi kalau saya cari NIM 103 bakal keluar dengan algoritma ini 02, N2 ya. Karena NIM 103 ada di indeks kedua ya. Mari kita run ya. Minus 1 ya ternyata. Oh ya seperti tadi ya. Harus ada 103 dulu ya. Suka lupa ya. Bikin kaget saja saya. Kita lihat ya. Tuh 2 ya. Karena 103 ada di indeks kedua ya. Betul kan ya? Tapi kalau kayak gitu kurang seru ya. Saya bikin sequential search yang berikutnya yang nama ya. Jadi ceritanya gini ya. Sama yang seperti tadi. Saya pengen keluar gini ya. Kalau saya masukkan 103 yang keluar namanya yaitu Debbie ya. Kira-kira di bagian ini ya. Ini saya akan ganti nih. Nah, ini ya.
Di bagian ini diganti yang mana apanya gitu ya. Sudah ada kelihatan yang ini errornya di sini ya. Pertanyaan saya, di baris 65 ada yang bunyi apa ya? Di baris 65 itu error tuh. Diganti dengan apa? A titik nama bukan, Pak? Harus ada indeksnya dong. Betul, sebetulnya A ya, titik nama. Tapi masa iya A saja? Kan harus ada indeksnya si A-nya. Jadi apa? Ayo, A pikir benar. indeks I titik nama. A dalam tuh AIDX dot nama ya. Karena ini kan hasil pencarian kita ya. Tapi jangan salah kalau nggak ketemu namanya. Oh iya ya. Tuh. Kan bisa saja ini minus 1 ya. Kalau minus 1 error dong. Karena indeks kita dari 0 ya. Kalau gitu diganti nih. Tambahin ya. If IDX sama dengan minus 1. Dan return. Betulan string tuh ya. Ini aja ya. Tidak ada mahasiswa dengan NIM itu ya. Else ini ya. Kita akalin supaya masuk akal ya. Kan tadi ceritanya proses pencarian ya. Kalau si IDX-nya tetap minus 1 artinya kan yang dicari tidak ada ya. Nah kalau tidak ada, jangan ditulis begini, jangan ditulis polos begitu. Soalnya bakal error. Kan kita tidak ada indeks minus 1 ya. Makanya diantisipasi dengan begini. Kalau IDX-nya tetap minus 1 berarti tidak ada mahasiswa dengan itu. Ya. Kenapa saya pakai string begini? Karena keluarannya string ya. Nah kalau ada, ya udah. Ya. Nah ini 103 harusnya keluar DB ya. Kita run. Tuh kan DB ya. Karena yang dicari 103 ya. Kalau 105 keluar Firman harusnya ya. Tuh Firmannya. 101 bisa ganti ya. 101 keluar Asep ya. Tuh Asep ya. Nah kita eksperimen 106. Kan nggak ada nih kebetulan ya. Ini si indeksnya pasti bakal keluar minus 1. Nah kalau minus 1 kan jadinya ini nih. Tadi mana ya? Nah ini. Minus 1 tidak ada ya. Kita run. Tuh tidak ada mahasiswa dengan NIM itu 106 ya. Kalau kita biarkan polos kayak tadi, ini bahaya nih ya. Return A IDX dot nama. Cari 106. Nggak ada. Kan nanti si IDX-nya minus 1. A minus 1 ya. Indeks minus 1 dot nama. Ini error ya. Coba kita lihat. Tuh error. Maaf Pak Bunyamin. Ini error nih. Index out of range ya. Tidak ada indeks minus 1 ya. Nah jadi nanti di lab atau di pseudocode di tugas besar ini diakalin dengan begini ya. Atau boleh begini juga sih. Kalau kalian tidak suka else ya, boleh begini ya. Jadi kalau IDX-nya minus 1 ini. Perhatikan ya, kalau kita ketemu return, itu program tidak akan melihat yang di bawahnya gitu ya. Kita lihat ya. Sekali ketemu return, tuh tidak ada mahasiswa dengan ini gitu ya. 0. Apalagi 0 ya. Tidak mahasiswa dengan itu ya. Berarti ini dieksekusi karena ininya true ya. Dan ini diabaikan ya. Boleh ya cara penulisannya seperti ini.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Bebas. Mau nanyain apa? Waktunya tinggal 6 menit lagi ya. Karena kita hanya 100 menit ya. Kan responsi kan cuma 100 menit. Ataukah ini sudah cukup jelas, aman? Jelas, Pak. Tinggal latihan. Ya, ya. Tinggal latihan ya. Ini nanti videonya kalau sudah saya share, dicoba-coba ya. Coba-coba ya datanya. Misalkan ini kan mahasiswa, ada nama NIM tinggi. Saya pengen coba yang lain ya. Karena saya punya hobi, misalkan sepak bola, misalkan ya. Saya bikin inilah, type pemain. Boleh ya. Struck. Ada nama, string gitu ya. Pemain sepak bola misalkan ya. Terus nomor punggung ya. Ini string juga. Terus nanti jump goal ya. Sama jump assist INT. Boleh ya. Nanti ini tip tab MHS-nya pemain di sininya ya. Boleh tuh. Itu. Berarti nomor yang uniknya nggak ada nih ya. Kalau kalian mau tambahin lagi ID misalkan ya. Ini yang uniknya ya. Nomor punggung kan tidak unik juga sih. Oh, tapi kalau di sebuah klub mah unik ya. Tapi boleh tambahin ID ya. Tapi jadi otomatis datanya lebih panjang. Kalau misalkan kayak gini ya. Ada ID, di sini ada nama, nomor punggung, jump goal, assist banyak banget ya. Tuh, tapi nggak apa-apa kalau buat latihan sih. Ya, eh intinya sequential search itu begitu ya. Kalau di kode yang tadi itu yang sorry ya, kalau untuk yang tab INT berarti bagian ininya disamakan dengan ini ya. Tapi kalau misalkan ya tadi kita pakai tipe bentukan struktur mahasiswa dia yang dicari NIM berarti gini ya. Kalau AI.NIM-nya sama dengan X, maka si IDX-nya adalah I gitu ya. Else I-nya nambah gitu ya. Jadi ini ceritanya kalau saya boleh simpulkan ya. I dari 0 sampai N-1 akan dicari tuh. Si NIM itu ya. Ada nggak gitu ya. Dari indeks yang pertama sampai ini. Tapi kalau ketemu ya. Kalau ketemu nih. Udah stop gitu ya. Gitu ya. Nah, barangkali gitu saja dulu pertemuan hari ini. Nanti videonya bisa dipelajari ya. Kalau yang ingin benar-benar paham dicoba ya. Bahkan lakukan cara yang dalam tanda petik cukup apa ya? Kerjaan mengulang-ulang gitu ya. Kalian juga kalau nonton TV banyak iklannya lama-lama hafal ya. Si Ariel Noah itu ya di lacinya banyak mie soto atau mie sedap ya. Saya kemarin lihat ya. Ariel Noah sekarang merajalela iklan sampai berbagai merek mie ya. Jadi suka bilang ke istri saya, Ariel Noah tuh kalau di dapurnya banyak mie ya. Coba buka lacinya gitu ya. Jadi kita belajar bisa dengan mengulang-ulang ya. Ya contohnya yang tadi ini kayak gini ya. Bikin pembacaan data. Oh ya, pembacaan datanya baru sederhana ya. Ini bacanya sederhana ya. Soalnya ada pembacaan data yang rumit ya. Lihat video-video saya aja ya tentang array ya. Kemungkinan di sana ada ya.
Jadi pembacaan data yang rumit itu contohnya gini nih. Bukan 5 ya, tapi akan dibaca serangkaian data sampai yang kebacanya misalkan non gitu ya. Terus ininya nol, ininya nol. Nah, ini agak rumit. Jadi nilai n-nya nanti akan eh, menyesuaikan. Kalau kayak gini jadi n-nya 5 gitu ya. Ini soal pembacaan datanya lebih rumit. Kalau yang gini kan diketahui dari awal banyaknya n, tapi kalau yang ini enggak ya. Ini namanya jadi istilahnya menggunakan sentinel ya. Sentinel itu suatu tanda mark berakhirnya pembacaan dan tetapi si nilai-nilainya tidak dimasukkan gitu ya. Kayak gini ya. Ini sentinelnya non, 0, 0. Ini menandakan berakhirnya pembacaan data ya. Tetapi si non, 0 dan 0 tidak masuk ke dalam array. Gitu ya. Mungkin coba tonton ya video-video saya yang sudah saya share linknya. Kemungkinan besar ada pembacaan data yang lebih rumit ya. Tidak seperti ini sih ya. Baik, itu saja ya materi hari ini karena sudah lama, sudah terlalu malam. Semoga menambah pengetahuan lebih mendalam tentang algoritma ya. Ini pengetahuan fundamental untuk memberi landasan yang kokoh ya untuk materi-materi berikutnya ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama.